Inilah kawasan di mana benua Eropa dan Asia benar-benar saling bersentuhan. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh jejak peradaban manusia sejak puluhan ribu tahun silam. Di tanah inilah manusia mulai membangun permukiman sederhana, berkembang menjadi kota, lalu melahirkan kekaisaran besar. Dalam banyak hal, tempat ini bisa disebut sebagai titik awal sejarah dunia. Napoleon pernah berkata bahwa jika dunia hanyalah satu negara, maka ibu kotanya adalah Istanbul. Saat ini, kota tersebut dihuni lebih dari 20 juta jiwa, menjadikannya salah satu dari 5 kota terpadat di planet ini. Setiap tahun, sekitar 5% tambahan populasi baru datang ke kota ini dengan beragam latar belakang dan tujuan. Angka tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan untuk ukuran kota metropolitan. Seperti pada masa lampau, Istanbul tetap menjadi kota yang sangat multikultural dan terus menarik pendatang dari berbagai penjuru dunia. Hanya sekitar 1/4 dari penduduknya yang benar-benar lahir di kota ini, sementara sisanya datang kemudian dan menetap. Bahkan, hampir 1/5 dari sekitar 90 juta penduduk Turki tinggal di Istanbul saja. Di balik kepadatan yang luar biasa itu, Istanbul memiliki pesona unik yang membuat banyak orang jatuh cinta. Kota ini dipenuhi toko barang antik, kafe yang jumlahnya seolah tak terbatas, restoran, butik-butik otentik, serta lapisan sejarah yang begitu kaya. Apapun latar belakang Anda, selalu ada komunitas yang bisa Anda temui. Jika berbicara soal jual-beli, tidak ada pusat perdagangan yang lebih hidup dibanding Istanbul. Untuk penggemar olahraga, pertandingan terbesar di Turki juga berlangsung di kota ini. Selain itu, Istanbul membentang indah di sepanjang Laut Marmara. Letaknya yang berada di pesisir membuat kota ini dapat diakses melalui darat, udara, maupun laut. Kapal pesiar raksasa rutin bersandar di pelabuhan, memperkuat posisi Istanbul sebagai destinasi wisata utama. Namun, magnet pariwisata ini juga membuat biaya hidup di Istanbul tergolong mahal dan seringkali lebih ramah bagi kalangan berada. Harga sewa dan pusat perbelanjaan termasuk yang tertinggi di Turki, terutama saat akhir pekan. Kapal-kapal pesiar terbesar di dunia menurunkan ribuan wisatawan, kebanyakan dari Eropa dan Amerika Serikat. Jika Anda duduk di kafe dekat pelabuhan, besar kemungkinan kopi yang Anda minum adalah salah satu yang termahal di kota. Banyak kafe dan restoran menambahkan margin keuntungan sekitar $4 untuk hampir setiap menu. Di kawasan seperti Galata Port, harga bisa terasa sangat memberatkan bagi masyarakat umum. Meski demikian, saat musim panas tiba, garis pantai Istanbul berubah menjadi ruang publik yang hidup dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Musik langsung, pameran, pertunjukan DJ, dan berbagai acara terbuka membuat kota ini selalu berdenyut. Ketika musim dingin datang, orang-orang mengenakan pakaian tebal dan memilih berjalan santai di sepanjang pantai. Memang, pemandangan puntung rokok, botol kaca, dan sampah di beberapa titik tepi laut bisa mengecewakan. Namun ketika pandangan diarahkan ke laut lepas dan kapal-kapal yang melintas, suasana tetap terasa menenangkan. Bahkan di pagi hari, hampir setiap sudut kota sudah ramai, dan bertemu rombongan turis adalah hal yang lumrah. Di sepanjang pantai, Anda akan menemukan kios-kios kecil yang menjual sandwich ikan khas Istanbul. Menyantap sandwich ikan sambil memandang laut merupakan pengalaman klasik kota ini. Di Karakoy, bahkan terdapat tempat makan yang hanya menyajikan sup, dengan berbagai jenis sup panas yang membuat orang rela mengantri. Bagi pengunjung pertama kali, ada satu hal lain yang segera mencuri perhatian. Di gang-gang kecil Beyoğlu, terutama sekitar Cihangir, kucing berkeliaran di mana-mana, menambah karakter dan kehidupan kota. Dipadukan dengan arsitektur kawasan, gaya berpakaian warga yang khas, serta sikap ramah mereka, lingkungan ini terasa hangat dan damai. Bangunan dengan grafiti berwarna-warni, jalan sempit yang menanjak, pecinta hewan dan karakter masyarakat yang kuat membentuk identitas Cihangir. Jika Anda mengamati wajah orang-orang di sana, akan terlihat bahwa kawasan ini didominasi oleh generasi muda dan usia produktif. Mereka tampak energik, percaya diri, dan dinamis. Keunggulan lainnya adalah lokasinya yang dekat dengan lapangan Taksim dan Menara Galata, dua ikon wisata paling populer di Istanbul. Beyoğlu dan Karakoy memang menarik beragam karakter unik. Menariknya, Karakoy dahulu dikenal sebagai kawasan rumah bordil. Di sisi lain, daerah di belakang Taksim seperti Tarlabaşı sering dianggap berbahaya dan disebut-sebut sebagai salah satu wilayah paling rawan di kota. Melihat tunawisma tidur di jalanan di sana dapat terasa menyedihkan.
Hanya beberapa kilometer dari sana, di kawasan seperti Nishantasi, kehidupan berjalan sangat berbeda dengan gaya hidup yang jauh lebih mapan. Secara umum, masyarakat lokal cukup ramah terhadap pendatang. Saat melihat kamera, mereka tersenyum, senang membantu, menawarkan makanan, atau memulai percakapan tentang asal-usul Anda. Hampir setiap toko memiliki seseorang yang duduk di luar sambil menikmati teh, dan menawarkan secangkir teh kepada orang asing adalah hal yang wajar. Namun, keramahan ini tidak selalu dirasakan oleh para pengungsi dari Suriah, Afghanistan, atau Pakistan. Turki telah lama menanggung beban krisis pengungsi, dan Istanbul adalah kota yang paling merasakan tekanannya. Banyak pemilik toko merasa kemampuan mereka telah mencapai batas. Masalah mendasar lainnya adalah ketersediaan air. Istanbul menghadapi krisis air jangka panjang, dan kedatangan penduduk baru memperberat tekanan pada sumber daya yang terbatas. Banyak pengungsi juga menerima bantuan negara, sementara sebagian besar bekerja dengan upah lebih rendah, sehingga bersaing langsung dengan warga lokal. Hal ini sering dikaitkan dengan masalah ketertiban dan konflik antara penyewa dan pemilik properti. Akibatnya, warga setempat cenderung berhati-hati dan skeptis terhadap pendatang yang bukan wisatawan. Selain itu, Turki juga sedang menghadapi inflasi yang parah. Harga barang sering melonjak 2 hingga 3 kali lipat dalam setahun, sementara gaji tidak mampu mengimbanginya. Tekanan hidup meningkat, pemilik toko kesulitan membayar sewa dan pajak, dan masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Untuk menikmati kehidupan yang nyaman di Istanbul, seseorang biasanya harus berpenghasilan dalam mata uang kuat seperti dolar atau euro, atau bekerja di sektor dengan keuntungan tinggi, seperti properti. Kota ini dipenuhi agen real estate yang berharap meraih keuntungan dari penjualan properti kepada pembeli kaya asal Arab dan Rusia. Dengan investasi minimal $400.000 AS, warga asing dapat memperoleh kewarganegaraan Turki, termasuk hak pilih. Hal ini semakin memanaskan pasar properti, sementara warga lokal kesulitan membeli rumah yang layak. Dari sudut pandang penduduk setempat, kehidupan sehari-hari di Istanbul sering terasa kacau dan tidak teratur. Orang makan sambil menyetir, klakson dibunyikan tanpa henti, dan kendaraan diparkir sembarangan. Taksi sulit didapat, dan pengemudi kerap menanyakan tujuan terlebih dahulu sebelum menerima penumpang. Jika jaraknya terlalu dekat, mereka sering menolak. Istanbul dipenuhi toko-toko kecil dengan papan nama yang mencantumkan tahun berdiri. Semakin tua sebuah usaha, semakin bergengsi dan dipercaya. Hal serupa terlihat pada bangunan bersejarah seperti masjid dan madrasah yang hampir selalu dinamakan berdasarkan tokoh tertentu. Pada masa Ottoman, kaum kaya menyalurkan kekayaan mereka dengan membangun fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan air mancur, lalu mengabadikan nama mereka di bangunan tersebut. Itulah sebabnya hampir setiap bangunan bersejarah di Istanbul memiliki nama seseorang. Bandara Istanbul juga memegang peran vital, melayani sekitar 65 juta penumpang setiap tahun dan termasuk yang tersibuk di dunia. Dengan kartu Istanbul, hampir semua transportasi umum dapat digunakan, termasuk feri, yang bukan sekedar alat transportasi, melainkan pengalaman tersendiri. Warga berdiri di dek, memandang laut, memberi makan burung camar, dan menikmati momen tersebut sebagai cara melepas penat. Secara umum, masyarakat Turki menginginkan lebih banyak wisatawan, namun tidak selalu menginginkan lebih banyak penduduk asing menetap. Meski macet melelahkan, orang-orang di sini dikenal tangguh dan tidak mudah menyerah. Mereka bekerja keras, membuka toko setiap hari, dan terus berusaha bertahan. Sebagian besar usaha berfokus pada makanan dan minuman, meski toko souvenir, karpet, dan pakaian juga tersebar luas. Namun pada hari Minggu, kota terasa lebih lengang. Banyak toko tutup, dan jalan-jalan samping menjadi sepi. Transportasi umum menjadi pilihan utama karena harga bahan bakar tinggi dan kemacetan parah. Harga mobil di Turki pun sangat mahal. Mobil mewah yang di Eropa bernilai $50.000 AS bisa dijual 2 kali lipat di Turki karena pajak yang sangat tinggi. Ada satu kebiasaan lain yang sangat mencolok dan hampir mustahil luput dari perhatian ketika berada di Istanbul, yaitu budaya minum teh. Bagi orang Turki, waktu minum teh bukan sekedar jeda, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Teh diminum tanpa henti, bukan hanya saat bersantai, tetapi juga di tengah aktivitas kerja. Apapun profesinya, hampir selalu ada sudut ruangan tempat teh segar diseduh. Teh di sini bukan hanya minuman, melainkan sarana bersosialisasi. 2 orang Turki bisa duduk berhadapan, menyesap teh selama berjam-jam tanpa merasa jenuh.
Percakapan yang mengalir biasanya berkisar pada kondisi ekonomi, sepak bola, atau gosip ringan tentang orang yang mereka kenal. Secara statistik, masyarakat Turki bersama dengan orang Irlandia tercatat sebagai salah satu peminum teh terbesar di dunia. Di saat yang sama, ada kebiasaan lain yang tak kalah mencolok. Jika Anda menghentikan 10 orang dewasa di jalan, besar kemungkinan 8 di antaranya adalah perokok. Banyak yang mulai merokok sejak usia sangat muda, bahkan sebelum 18 tahun, dan merasa sulit melepaskan kebiasaan tersebut hingga dewasa. Secara budaya, masyarakat Turki dikenal mudah menyesuaikan diri dan cukup toleran. Sebagai pendatang, Anda tidak akan terlalu dihakimi atas cara hidup Anda di Istanbul. Namun demikian, terdapat nilai-nilai dasar yang sangat dijunjung tinggi dan tidak bisa diabaikan. Nilai paling utama adalah penghormatan terhadap Islam dan umat Muslim. Datang ke negara ini dengan sikap merendahkan atau menghina nilai tersebut, hampir pasti akan membuat Anda tidak diterima dalam jangka panjang. Meskipun demikian, bila melihat Turki secara umum, mayoritas masyarakatnya tidak menjalani kehidupan yang sangat religius dalam praktik sehari-hari, tetapi mereka tetap memiliki ikatan kuat terhadap keyakinan mereka. Berdasarkan data resmi, sekitar 99% penduduk Turki mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Selain agama, sejarah juga merupakan topik yang sangat sensitif. Masyarakat Turki memiliki rasa hormat yang besar terhadap para tokoh sejarah dan pendiri bangsa mereka. Sultan-sultan Ottoman dan pendiri Republik Turki diperlakukan dengan penuh penghormatan dan jarang menjadi sasaran kritik. Warisan mereka dijaga dengan sangat serius. Oleh karena itu, orang Turki sering dipandang sebagai masyarakat yang religius sekaligus nasionalis. Selama Anda hidup dengan menghormati aturan dan nilai-nilai tersebut, Anda biasanya akan diterima dengan sikap ramah dan hangat. Di sisi lain, terdapat kekaguman yang kuat terhadap kekayaan dan kemewahan. Sejak kecil, banyak orang tumbuh dengan mimpi tentang kehidupan glamor. Hal ini terlihat jelas dalam serial televisi Turki. Hampir setiap drama menampilkan pola cerita yang serupa. Seorang pria kaya raya dan seorang gadis miskin namun cantik. Sang pria jatuh cinta. Mereka berjuang untuk bersama, tetapi selalu ada konflik, intrik, dan penolakan dari keluarga pihak pria. Menariknya, meskipun alur cerita ini diulang puluhan kali, masyarakat tetap menontonnya tanpa rasa bosan. Orang Turki memang sangat menyukai drama dan konflik emosional. Mereka menikmati kisah-kisah tersebut, mengambil inspirasi darinya, dan membayangkan suatu hari bisa mencapai kehidupan serupa. Dalam konteks ini, merek memiliki arti yang sangat penting. Banyak orang berusaha membeli barang bermerek terbaik yang mampu mereka jangkau dan menampilkannya di media sosial. Dengan daya beli yang rendah, gaji yang terbatas, dan harga yang terus melonjak, memiliki satu barang bermerek saja sudah menjadi simbol prestis dan sumber kebanggaan pribadi. Terkait alkohol, Turki menerapkan kebijakan yang cukup ketat. Pemerintah secara aktif membatasi konsumsi alkohol melalui pajak yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak orang tidak mampu membeli minuman alkohol. Mereka yang memiliki ketergantungan seringkali memilih membuat minuman keras ilegal secara mandiri, yang tentu saja berisiko. Sebaliknya, justru makananlah yang menjadi kekuatan utama Istanbul. Kota ini menawarkan ragam rasa yang hampir tak terbatas. Masakan Turki mewarisi kekayaan tradisi kuliner Kekaisaran Ottoman, dan masyarakatnya tidak merasa perlu bergantung pada masakan asing. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap budaya kuliner sendiri, dan hal tersebut sepenuhnya beralasan. Hampir setiap pengunjung yang mencicipi makanan Turki di Istanbul akan merasa puas. Dalam berbagai peringkat internasional, masakan Turki secara konsisten masuk dalam jajaran kuliner terkaya dan paling beragam di dunia. Dalam dunia pariwisata, daya tarik terbesar Istanbul tidak diragukan lagi adalah Hagia Sophia dan Masjid Biru. Hagia Sophia yang sebelumnya berfungsi sebagai museum, kini kembali digunakan sebagai masjid. Sementara itu, Masjid Biru dengan 6 menaranya tampil sangat megah dan ikonik. Kedua bangunan bersejarah ini saling berhadapan, dipisahkan oleh sebuah alun-alun luas. Hampir setiap wisatawan yang datang ke Istanbul pasti mengunjungi area ini setidaknya sekali. Karena pentingnya kawasan tersebut, jalan-jalan dan alun-alun di sekitarnya dijaga kebersihannya dan dirawat dengan sangat baik. Masyarakat Turki ingin menampilkan warisan paling berharga mereka dalam kondisi terbaik. Pola pikir ini juga tercermin dalam kehidupan rumah tangga. Ketika tamu datang berkunjung, mereka biasanya akan dijamu di ruangan paling representatif di rumah, yakni ruang tamu, yang seringkali menjadi ruangan terbesar dan paling dihias. Pernikahan juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial di Istanbul dan Turki secara umum. Menikah tanpa pesta pernikahan sering dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Masyarakat sangat menyukai perayaan besar dan cenderung tidak menerima konsep pernikahan tanpa acara. Namun generasi muda, khususnya di Istanbul, mulai meninggalkan pandangan tersebut. Banyak dari mereka yang kini tidak lagi menempatkan pernikahan sebagai prioritas utama dalam hidup. Istanbul adalah kota yang nyaris tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan di malam hari, selalu ada tempat dan suasana yang bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Alternatif lainnya adalah berjalan santai di jalan-jalan tua yang mencawan di ruangan Kuskunjuk, Uskudar.
Wilayah yang kerap dikaitkan dengan model dan warga Arab kaya adalah Nishantasi, salah satu distrik paling elit di kota ini. Penting untuk diingat bahwa Istanbul adalah kota dengan kontras yang sangat tajam. Beberapa kawasan terasa seperti India, sebagian lain menyerupai Paris, dan ada pula yang mengingatkan pada New York. Di sisi berbeda, kawasan permukiman informal dapat terasa rawan dan Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan Anda temui. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan kota ini, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Istanbul bukan hanya sekedar tempat wisata, bukan pula sekedar latar indah bagi foto-foto media sosial. Kota ini adalah organisme hidup yang terus bergerak, berubah, dan beradaptasi. Setiap hari, jutaan orang bangun dengan rutinitas yang berbeda, membawa harapan, tekanan, dan impian masing-masing. Di balik bangunan megah dan panorama menakjubkan, ada kehidupan nyata yang tidak selalu romantis, namun sangat manusiawi. Bagi banyak penduduknya, Istanbul adalah kota kesempatan. Disinilah orang datang untuk mencoba peruntungan, membuka usaha kecil, mencari pekerjaan, atau memulai hidup baru. Namun bagi yang lain, kota ini juga bisa terasa melelahkan. Waktu berjalan cepat, persaingan ketat dan tekanan ekonomi tidak memberi banyak ruang untuk berhenti. Jalanan yang padat, suara klakson dan kerumunan manusia menjadi latar konstan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, ada kekuatan tersembunyi yang membuat orang bertahan. Sebuah ketangguhan yang lahir dari sejarah panjang kota ini. Istanbul telah menyaksikan jatuh bangunnya kekaisaran, perang, gempa bumi, krisis ekonomi, dan perubahan politik. Namun kota ini selalu bangkit kembali. Semangat tersebut tercermin pada warganya yang terus bekerja, membuka toko setiap pagi, dan menjalani hidup dengan apapun yang mereka miliki. Di satu sudut kota, seorang penjual simit menata dagangannya sebelum matahari terbit. Di sudut lain, nelayan kembali ke pelabuhan dengan hasil tangkapan sederhana. Di kafe-kafe kecil, obrolan tentang masa depan bercampur dengan asap rokok dan gelas teh panas. Semua ini membentuk ritme Istanbul, sebuah irama yang kacau namun penuh kehidupan. Pada akhirnya, Istanbul bukan kota yang mudah dipahami dari luar. Ia tidak menawarkan kenyamanan instan atau keteraturan sempurna. Sebaliknya, kota ini menuntut kesabaran, keterbukaan, dan kemauan untuk menerima ketidaksempurnaan. Namun bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri, Istanbul memberikan sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain. Rasa memiliki yang tumbuh perlahan namun kuat. Mungkin inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke kota ini dan akhirnya memilih untuk tinggal. Bukan karena segalanya mudah, melainkan karena Istanbul memberi ruang bagi mimpi, perjuangan, dan identitas yang beragam. Sebuah kota yang berdiri di antara dua benua, dua dunia, dan tak pernah benar-benar berhenti bergerak. Dengan demikian, kita pun sampai pada penutup dokumenter ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.